Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Prioritas pasti berbeda bagi setiap orang. Begitu juga pesepeda. Bersepeda bagi seorang pembalap adalah bagaimana meraih kecepatan dan kekuatan. Berbeda bagi pegiat olahraga sepeda. Prioritas mereka adalah aktivitas yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Meningkatkan kebugaran tubuh berarti kita mencari keringat tanpa harus kehabisan nafas atau badan pegal-pegal setelah berolahraga. Ada orang yang menghindari olahraga bersepeda karena trauma kehabisan nafas, seakan dada terasa sesak karena napas yang ngos-ngosan, atau trauma sehabis bersepeda, badan bukannya bugar, malah pegal sampai susah bergerak. Nah, agar hal tersebut dapat dihindari, berikut tips bersepeda agar keringat dapat tanpa harus ngos-ngosan dan badan pegal linu. Kemampuan dalam bersepeda adalah power, yaitu hasil kali tenaga atau torque dengan cadence. Torque adalah kekuatan injakan kaki pada pedal, sedangkan cadence adalah jumlah putaran pedal per menit atau RPM. Menghitung batas kekuatan kita, memang yang paling presisi menggunakan power meter dan cadence meter. Namun kali ini kita mengukur batas kemampuan tidak menggunakan alat, tapi berdasarkan rate of perceived exertion atau RPE. Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe biar kita tambah semangat dalam membuat video. 1. Ukur batas kemampuan. Mengukur batas kemampuan tubuh sangat penting ketika berolahraga. Melewati batas tubuh akan fatal akibatnya. Untuk mengukur batas kemampuan tubuh, kita menggunakan skor 4-6 atau 13-14 dalam skala Borg RPE. Level ini masuk kategori agak sulit, yaitu bersepeda dengan kecepatan ringan yang membutuhkan tenaga dan kecepatan sedang, serta kecepatan detak jantung dan pernapasan Anda, tetapi tidak membuat Anda kehabisan nafas. Skor 13-14 tersebut hampir sama dengan detak jantung 130-140 per menit. Kayuhlah sepeda dengan santai secara konstan selama 45 menit dan gunakan gear yang nyaman, di mana Anda mengayuh tanpa merasa beban di kaki maupun pernapasan. Bila pada percobaan pertama, ketika mendekati menit ke-45, Anda masih bisa berbicara dengan lancar, maka percobaan berikutnya, naikkan gear rasio 1 tingkat, dengan menaikkan sprocket 1 tingkat lebih berat, dan dengan cadence yang sama. Lakukan percobaan sampai Anda menemukan di akhir bersepeda, selama 45 menit, Anda hanya bisa berbicara dalam kalimat pendek. Catat kombinasi gearing pada sprocket berapa dan chainring berapa. Inilah gearing standar Anda. Nah, ketika bersepeda, jangan melewati gearing standar dan cadence standar Anda. Agar badan tetap berkeringat, tapi tidak akan ngos-ngosan dan badan pegal-pegal. Nanti, seiring waktu, batas kemampuan Anda akan meningkat. 2. Di bawah standar. Bersepeda di bawah standar dilakukan bila Anda dalam kondisi tidak fit atau melakukan pemanasan, atau hanya ingin sekedar bersepeda santai. Bila Anda dalam kondisi tersebut, kayuhlah sepeda dengan cadence standar Anda, tetapi gearing diturunkan 1 tingkat lebih ringan dari gearing standar Anda. 3. Di atas gearing standar. Kekuatan kita tidak akan bertambah bila tidak dilatih. Nah, agar standar kita naik, maka lakukan bersepeda dengan kondisi di atas gearing standar. Bersepedalah dengan cadence standar, tetapi menggunakan gearing 1 tingkat lebih berat dibandingkan gearing standar Anda. Atau Anda bisa juga bersepeda di jalur menanjak, tetapi dengan menggunakan gearing standar dan cadence standar. Karena bersepeda dalam kondisi ini akan menguras tenaga Anda, maka lakukan di hari yang besoknya Anda bisa beristirahat. 4. Di atas cadence standar. Bila pada kondisi sebelumnya cadence tetap, sekarang yang dilakukan adalah bersepeda dengan gearing standar, tetapi cadence lebih cepat dibandingkan cadence standar Anda. Sama seperti sebelumnya, latihan ini akan menguras tenaga Anda. Maka lakukan latihan ini bila esok harinya Anda bisa beristirahat. 5. Campuran. Gunakan cara bersepeda di atas gearing standar dan di atas cadence standar dalam satu aktivitas bersepeda, tetapi dilakukan bergantian. Mulailah dengan cadence tetap, tetapi gearing dinaikkan sampai Anda berasa pegal. Kemudian, lakukan cara bersepeda di bawah standar, dengan gearing yang ringan dan cadence yang standar.
sampai Anda merasa fit kembali. Kemudian, naikkan giring ke giring standar, tetapi cadence dinaikkan di atas standar. Pada kondisi ini, kita bersepeda dengan giring di atas standar dan cadence lebih cepat dibandingkan cadence standar kita. Latihan ini akan memicu batas kemampuan Anda. Lakukan latihan ini bila Anda sudah bersepeda secara rutin 4-6 bulan. Atau bila Anda bersepeda dengan kondisi standar, Anda sudah bisa berbicara dengan lancar. Lakukan latihan ini hanya dalam waktu yang pendek. Dan jangan lakukan latihan ini bila Anda mengidap penyakit jantung atau penyakit yang mengharuskan Anda tidak melakukan aktivitas yang berlebih. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.